Jadi, Mas Anies, tapi Pak Jokowi nih, saya ngutip Pak Jokowi itu sekarang selalu mengatakan di berbagai pidato bahwa hanya di zamannya dia jadi presiden, infrastruktur itu 57% di luar Jawa. Sebelumnya tuh Jawa sentris, jadi sekarang udah Indonesia. Dan survei tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi kan lumayan tinggi di atas 80%. Apakah Mas Anies yakin? Kok Mas ya? Biasanya aku pakai Kak sih. Nah, anak Twitter pakai Kak. Kak Anies yakin bahwa mengusung isu perubahan itu akan menguntungkan untuk agenda politiknya Kak Anies di 2024, sementara kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi lumayan tinggi. ya, jadi ini adalah agenda yang diharapkan bisa menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Bukan sekedar menguntungkan bagi kami yang berada dalam kontestasi. Kami berada dalam kontestasi karena itu kita tawarkan kepada publik. Kita berencana memasukkan unsur keadilan di dalam semua policy. Kita sangat bersyukur ketika ada kebijakan-kebijakan yang mengutamakan pemerataan. Dan kebijakan pemerataan itu harus di aspek paling praktisnya itu memang mensetarakan. Mensetarakan. Jadi jangan sampai kita berhenti di aspek itu. Saya beri contoh. Air minum kita hari ini adalah air minum yang botolan yang lebih mahal daripada BBM. Itu infrastruktur paling dasar itu. Kebutuhan manusia itu air bersih, air minum bersih. Dan kalau kita tidak membereskan soal air bersih ini, maka mereka yang berada di dalam sosial ekonomi status bawah ini, dia akan selalu tertinggal. Dia akan selalu kalah karena biayanya mahal sekali. Lebih murah bayar minum untuk tinggal di apartemen daripada bayar minum sebulan untuk yang tinggal di kampung. Karena nggak ada infrastruktur yang melengkapi. Jadi ketika kita berbicara tentang kesetaraan itu, semua aspek. Dan mulai dari yang paling dasar nih. Nah, jadi pengalaman saya di Jakarta, Kak Uni, ketika bicara keadilan itu tidak boleh hanya konsep. Keadilan itu harus diwujudkan. Seperti apa keadilan itu operasional? Saya kasih contoh. Misalnya taman. Tamannya harus berkeadilan. Orang tuh mikir, gimana ya taman keadilan? Taman gitu loh. Taman kok boleh? Loh, iya. Pokoknya Anda ngelola taman. Pertanyaan saya, sudahkah perencanaan di bidang pertamanan ini memenuhi prinsip keadilan? Terus mereka tuh pada mikir, karena selama ini nggak pernah ada pertanyaan soal keadilan dan taman gitu. Udah bikin petanya, lihat petanya aja. Begitu lihat peta Jakarta, lokasi taman itu di mana? Di tempat yang dekat dengan masyarakat sosioekonomi tengah atas atau dekat masyarakat yang sosioekonomi tengah bawah? Ternyata nggak merata. Banyak di Jaksel ya. Ternyata banyak ya? Di daerah-daerah yang orangnya sudah makmur. Loh, jangan dong, taman itu harus di semua. Jakarta Timur kayaknya dikit ya. Banyak lah, sekarang udah banyak lah. Itulah sebabnya kenapa kita sampai bangun lebih dari 400 revitalisasi taman se-Jakarta. Dalam waktu 5 tahun. Kenapa? Karena prinsip berkeadilan. Sekarang ini ya, 800 meter dari manapun akan ketemu taman. Jadi kalau kau ini berada dimanapun, 800 meter ada. Jadi aksesnya ada. Kemudian yang kedua, taman itu menyetarakan. Nggak boleh taman itu eksklusif. Ya, jadi harus bisa diakses semuanya. Nah, gratis, jadi ya? Betul, maksud saya ke depan itu bukan sekedar bongkar, bukan. Apa yang sudah kita kerjakan, kan saya juga nggak kemudian bongkarin semua taman. Memasukkan unsur keadilan atau jalan. Pertanyaan nih, bagi yang mengelola jalan. Jalan di Jakarta nih. Pertanyaan saya, bagaimana membuat jalan itu memenuhi aspek keadilan bagi semua? Dan gimana ya, jalan kok berkeadilan? Jalan itu ya jalan aja gitu. Enggak, jalan harus berkeadilan. Di Republik ini untuk keadilan. Coba. Cities for all. Cities for all. Terjemahannya apa? Oke, terjadilah yang disebut dengan complete street. Jalan untuk yang pakai kaki, jalan untuk yang pakai roda. Dan yang pakai roda dibagi. Roda yang tanpa motor, namanya sepeda. Roda yang bermotor, dan roda bermotor yang publik. Sehingga dalam satu jalan itu, ada tempat untuk yang jalan kaki, ada tempat jalan sepeda, ada tempat untuk jalan. Jadi ketika kita membuat trotoar, kita buat jalan sepeda, itu ada gagasan di belakang itu. Gagasannya adalah prinsip keadilan. Nah, hal yang sama itu akan kita lakukan di berbagai sektor.
skalanya nasional. Sama seperti di aspek kesehatan sama juga, ketika kesehatan. Bagaimana kita mengelola pelayanan kesehatan ini secara berkeadilan. Dan pelayanan-pelayanan itu memberikan perasaan tenang bagi seluruh warga. Misalnya, di Jakarta ini kalau ada seseorang mengalami emergency akibat urusan kesehatan, maka nggak ada urusan KTP. Nggak ada, itu semuanya akan dihandle. Misalnya nih, kekerasan pada perempuan. Mau berasal dari manapun yang menjadi korban, maka di tempat kami visum dibiayain, seluruh proses biayain, sampai disiapkan safe house-nya. Kenapa? Karena Jakarta ini rumah yang secara ekonomi magnet, semua orang datang ke sini. Dan Jakarta dapat keuntungan dari mana? Dari tenaga kerja terlatih, dari pajak. Efeknya, kita harus memberikan pelayanan kepada semua. Nggak bisa dalam situasi gitu, oh kalau KTP-nya bukan Jakarta, Anda pulang dulu dah. Masa korban kekerasan, suruh pulang. Nah, prinsip inilah. Jadi Kak Uni, ini bukan sekedar soal, oh kemarin 5 tahun sudah begini, 10 tahun sudah begini. Bukan. Itu baik, tiap fase pasti punya porsinya. Dan pada fase berikutnya, porsinya adalah memasukkan unsur keadilan dalam seluruh aspek mikro kebijakan.